Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Pancasila. Hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya mohon perhatian kalian semua untuk tidak meninggalkan ruangan kelas selama jam perkuliahan saya berlangsung. Jika ada yang mau keluar ke toilet silahkan, tetapi tetap harus dapat izin dari ketua kelas. Baik, terima kasih sebelumnya. Mari kita lanjutkan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam oleh para tokoh pendiri negara. Ketika mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia, hasil perenungan itu kemudian secara resmi disahkan bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Disahkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila juga jelas merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan untuk menyatakan adanya satu tujuan yang hendak dicapai secara bersama sehingga dapat disebut sebagai sistem. Sistem juga memiliki pengertian sebagai suatu kesatuan atau bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, tetapi tetap saling berhubungan, saling ketergantungan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama dalam suatu lingkungan atau kompleks. Jadi sistem di sini dikatakan bahwa adanya satu kesatuan dari semua bagian-bagian itu. Dan bagian-bagian tersebut juga saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai satu tujuan bersama. Pancasila yang berisi 5 sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila ini saling berhubungan membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Beragam hubungan ini secara teoritik dimiliki oleh Pancasila. Oleh karena itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya yang ada di dunia ini, seperti idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki kekhasan sendiri,
yaitu dia dapat berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri nasional yang kemudian dijadikan sebagai penanda identitas bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia ini. Pancasila adalah ideologi yang memiliki yang punya kekhasan sendiri, yaitu yang pertama, kekhasan pertama, Tuhan yang Maha Esa. Sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia atau bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan, sehingga mereka memiliki bangsa Indonesia itu wajib mempunyai agama karena dia percaya adanya Tuhan. Yang kedua, penghargaan kepada semua umat manusia, apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Kehadiran ideologi bersumber dari pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Pandangan hidup kemudian berbentuk sebagai keyakinan terhadap nilai tertentu yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ideologi berfungsi sebagai alat membangun solidaritas masyarakat dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai baru. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. Atau pembeda ini dimungkinkan karena ideologi memiliki ciri selain sebagai pembeda juga sebagai pembatas dan pemisah dari ideologi lain. Filsafat atau falsafah di dalam bahasa Indonesia, kemudian filosofi di dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan filosofie dalam bahasa Belanda dan Jerman, yang mengandung arti bahwa cinta atau kebijaksanaan. Beranjak dari arti harafiahnya, menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian yang menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksud dengan kebijaksanaan. Namun, terus-menerus harus mengejarnya. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendiri Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, pengertian filsafat secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut KBBI juga dikatakan bahwa filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat
segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori mendasari alam pikiran atau sesuatu kegiatan. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya. Akulturasi budaya India yaitu adanya agama Hindu dan Buddha, kemudian budaya Barat yaitu dari agama Kristen dan budaya Arab dengan dianutnya agama Islam. Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ruang lingkup pengertian filsafat, yaitu ada objek material filsafat, di mana dalam objek material ini membahas filsafat meliputi segala sesuatu yang bersifat material kognitif seperti manusia, alam, benda, bintang, dan lain sebagainya, maupun suatu yang bersifat abstrak, misalnya ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan sebagainya. Kemudian objek formal filsafat di sini merupakan cara pandang seorang peneliti terhadap objek material. Sebuah objek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian ada juga bidang lingkup pengertian filsafat. Filsafat sebagai produk, itu pengertian filsafat yang mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu, teori sistem merupakan hasil dari proses berfilsafat. Kemudian sebagai problem yang harus dihadapi oleh manusia dari bidang lingkup pengertian filsafat selanjutnya yaitu filsafat sebagai proses, suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Pancasila sebagai sistem juga mempunyai cabang ilmu filsafat, yaitu yang pertama ada metafisika, di mana metafisika merupakan cabang ilmu filsafat yang membicarakan hakikat yang ada dan yang mungkin ada. Cabang metafisika juga termuat yaitu adanya cabang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Ontologi adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya. Segala bagiannya
dan segala aspek. Dimensi ontologi dalam Pancasila itu juga diuraikan begini, bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia dan Tuhan. Kelima sila Pancasila itu menunjukkan dan menggadaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterkaitan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki tertentu yang berhubungan satu sama lain, khususnya pada Tuhan, manusia maupun substansi infrahuman. Jadi manusia hal yang harus menyatakan bahwa dia perlu Tuhan gitu. Kemudian bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan dasar. Jadi setiap substansi itu memang esensinya atau hal-hal yang akan dicapai itu berbeda, tapi dia tetap ada satu kesatuan begitu. Tetap ada hal yang serupa dan mendasar dari ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis antara hakikat dan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar filosofis negara, Indonesia mempunyai prinsip-prinsip Pancasila, yaitu yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan agama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip Persatuan Indonesia mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Yang keempat itu prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi ketercapaian mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Yang kedua yaitu cabang epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkupan, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar.
Epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi, yaitu pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. Yang kedua itu pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti. Landasan epistemologi Pancasila digali dari pengalaman dan dipandukan menjadi suatu pandangan yang menyeluruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila secara epistemologi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah dan mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Cabang ilmu filsafat yang ketiga yaitu metodologi, di mana bahwa metodologi melihat atau mendefinisikan Pancasila dari hakikat metodologi ilmiah. Kemudian cabang ilmu filsafat aksiologi. Aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai. Masalah utama dalam aksiologi adalah bisakah teori bebas dari nilai? Positivisme meyakinkan bahwa teori dan ilmu harus bebas dari nilai sehingga unsur ilmiah terjaga. Padahal tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Pancasila tidak mengikuti positivisme. Pancasila adalah sumber nilai bagi bangsa Indonesia, seperti nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas atau nilai monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Kemudian sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Kemudian juga ada cabang ilmu filsafat yaitu logika, di mana di sini hakikatnya membahas mengenai persoalan atau penyimpulan. Seperti di sistemnya ada seperti yang pertama itu suatu kesatuan bagian-bagian.
Yang kedua, setiap bagian memiliki fungsi sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan. Yang keseluruhannya memiliki maksud dan tujuan yang konkret. Kemudian dasar ontologis Pancasila, di mana bahwa hakikat akan segala sesuatu memang yang ada. Kemudian Pancasila benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Manusia Indonesia atau kita bangsa Indonesia itu terdapat Pancasila. Kemudian hakikat hidup manusia atau nilai-nilai luhur bangsa itu melahirkan Pancasila. Mengapa dikatakan demikian? Jadi Pancasila itu lahir dari nilai-nilai atau nilai dari kebudayaan atau bangsa atau suku yang ada di Indonesia. Dituanglah atau direnungkan yang melalui perenungan para pejuang bangsa itu dilihat bahwa ternyata ada nilai-nilai memang sebelumnya itu belum dikatakan Pancasila begitu ya, belum dicetuskan sebagai Pancasila. Kita sudah belajar sejarahnya bahwa ternyata sudah ada nilai-nilai atau kebudayaan-kebudayaan yang dari bangsa Indonesia. Dari dulu, dari zaman kerajaan dan zaman kerajaan, zaman penjajahan, sehingga sampai sekarang ini ternyata ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini kemudian dijadikanlah jiwa bangsa Indonesia atau pedoman hidup bangsa Indonesia untuk kita berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dasar epistemologis. Yang pertama, bahwa Pancasila adalah sumber dasar pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai jawaban akan kebutuhan pendidikan, kesejahteraan, dan perdamaian. Yang ketiga, yaitu sila-sila dalam Pancasila lahir dari nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, yaitu ada nilai kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian, Pancasila tersusun dalam sistem pengetahuan yang logis. Dasar aksiologis Pancasila, bahwa Pancasila merupakan nilai yang tercipta dari manusia Indonesia atau bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai bangsa untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai dalam sila Pancasila itu tidak bertentangan dan saling berhubungan, menjadi satu kesatuan untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Begitu penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan melalui grup WhatsApp. Sebutkan nama kalian, kemudian sebutkan pertanyaan kalian. Selanjutnya saya akan memberikan tugas, silahkan dikerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan setelah jam kuliah saya berakhir. Terima kasih. Berikut adalah tugas di pertemuan ketiga. Silahkan kalian catat dulu soalnya, kemudian kerjakan di selembar kertas.
Kerjakan dengan sungguh-sungguh agar mendapat hasil yang baik. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Silakan pelajari terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.